Hai Sobat Pendidik, materi kita hari ini yaitu HAM atau Hak Asasi Manusia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aprila dengan NIM A1G1230046 dari kelas A dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum itu saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Lisnawati Rusmin SPD MPD yang telah mengampu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan HAM sendiri? Hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Berikut adalah beberapa pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama adalah John Locke. HAM adalah hak-hak yang secara kodrat dimiliki oleh manusia sejak lahir yang mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. HAM bersifat alami dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Immanuel Kant sendiri memandang HAM sebagai kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka selama tidak melanggar kebebasan orang lain. Dan Surjano Sukanto, HAM adalah hak-hak yang lahir dari kebutuhan dasar manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin keberadaannya oleh negara. Sejarah HAM di Indonesia sendiri mencerminkan perjalanan panjang dalam menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Pada era pro-kolonial, nilai-nilai kemanusiaan tercermin dalam hukum adat dan ajaran agama. Selama masa kolonial, pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk kerja paksa dan penindasan. Namun perjuangan muncul melalui gerakan nasionalis seperti Budi Utomo dan Kongres Pemuda. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Undang-Undang Dasar 1945 mulai memuat prinsip HAM meskipun implementasinya menghadapi tantangan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, fokus pada stabilitas dan pembangunan sering mengorbankan kebebasan individu dengan pelanggaran HAM seperti pembungkaman kebebasan berpendapat dan konflik politik. Penegakan HAM di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa tantangan. Yang pertama, pelanggaran HAM berat masa lalu. Banyak kasus seperti tragedi 1965, kasus Aceh, dan kasus Papua yang belum tuntas diselesaikan sampai sekarang. Yang kedua adalah konflik agraria dari lingkungan, sengketa tanah, dan eksploitasi sumber daya alam sering menyebabkan pelanggaran hak masyarakat adat dan petani. Kemudian diskriminasi kelompok minoritas agama, etnis, dan beberapa contoh pelanggaran HAM yang sering ditemukan sendiri. Yang pertama adalah bullying di sekolah. Siswa yang diintimidasi, diejek, atau bahkan disakiti secara fisik oleh teman-temannya. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan fisik atau verbal terhadap anggota keluarga seperti istri atau anak yang merupakan pelanggaran terhadap hak. Contoh ketiga adalah diskriminasi di tempat kerja. Tidak memperkerjakan seseorang karena jenis kelamin, agama, atau latar belakang etnis merupakan bentuk pelanggaran hak atau kesetaraan dan non-diskriminasi. Contoh keempat adalah diskriminasi terhadap minoritas agama dari etnis. Kelompok minoritas seperti kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok agama lainnya sering menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran HAM paling berat yang ada saat ini di dunia, yaitu genosida di Palestina dan Gaza. Gaza menjadi simbol penderitaan akibat konflik berkepanjangan dengan Israel. Blokade ketat, serangan militer, dan perampasan tanah terus menghancurkan kehidupan rakyat Palestina. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, kehilangan nyawa atau hidup dalam trauma mendalam. Tindakan ini yang disebut genosida oleh banyak pihak melucuti hak-hak dasar rakyat Palestina. Meski begitu, mereka tetap bertahan, memperjuangkan keadilan, dan perdamaian dunia harus bertindak untuk mengakhiri tragedi ini. Kenyataan memilukan yang dialami rakyat Palestina melalui rangkaian foto yang menggambarkan penderitaan mereka. Genosida yang berlangsung di Gaza telah merenggut ribuan nyawa, menghancurkan rumah, sekolah, dan harapan. Blokade, serangan, dan ketidakadilan yang terus terjadi adalah pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Video ini bukan sekedar dokumentasi, tetapi seruan untuk bertindak. Mari buka hati dan suara kita untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Keadilan dimulai dengan kepedulian. Mungkin itu dia tadi materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan share.